Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita masuk pembahasan akidah ya. Sedikit dari lum'atul i'tiqad. Lum'ah artinya secercah cahaya. Al-i'tiqad akidah. Secercah cahaya akidah yang itu menjadi pembeda antara muslim dengan kafir atau ahli sunnah dengan selain mereka. Ada azab kubur, ada fitnah kubur, ada nikmat kubur. Kalau fitnah kubur itu apa? Fitnah kubur pertanyaan dua malaikat kepada orang yang baru mati. Mar rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ini namanya fitnah kubur. Yang bisa menjawab hanyalah seorang mukmin. Orang munafik, kafir, musyrik tidak akan bisa menjawab. Para nabi tidak ditanya di alam kubur karena ditanyakan tentang mereka, man nabiyyuk. Para syuhada, orang yang mati dalam keadaan syahid, tidak terkena fitnah kubur. Kata Rasulullah, cukup kilatan pedang di mata mereka sebagai fitnah kubur untuk mereka. Kata Rasulullah, orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat tidak terkena fitnah kubur. Tidak bisa menjawab, dipukul oleh dua malaikat tersebut dengan palu terbuat dari dengan palu berduri, sehingga dia berteriak, terdengar teriakannya oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Andaikan manusia dan jin pun mendengar, mereka semua akan pingsan. Andaikan mereka lulus dalam fitnah kubur tersebut, mereka akan mendapatkan nikmat kubur, dibukakan pintu surga, mencium harumnya surga, ditemani dengan sosok baik rupa ya, diperlapang kuburannya, diterangi kuburannya. Apabila tidak, maka dia akan mendapatkan azab kubur, dipersempit kuburannya sampai rusuknya bersatu, ditemani dengan sosok yang buruk rupa, berbau busuk, menakutkan, dibukakan bau neraka dan panas neraka. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Kemudian setelah itu ada an-nafkhu fis-sur, ditiup as-sur. Sur adalah tanduk besar yang ditiup oleh siapa? Malaikat peniup sur. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Qayyim mengatakan malaikat tersebut namanya Israfil. Syekh Muhammad Khalil Harras, jadi sebagian ulama-ulama sunnah mereka mengatakan, sudah dinukilkan ijma' bahwasanya yang meniup sur itu adalah malaikat siapa? Israfil. Malaikat Israfil. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak ada dalil jelas dari Nabi SAW bahwasanya malaikat yang meniup sur adalah malaikat Israfil, itu tidak ada. Jadi lebih selamat kembali kepada lafadz hadis. Lafadz hadis mengatakan nafikh sur, yang meniup sur, tanpa disebutkan nama malaikatnya. Kata Rasulullah SAW 1400 lebih tahun yang lalu mengatakan, sekarang ini malaikat yang diperintahkan untuk meniup sur sudah menempelkan tanduk di mulutnya, menunggu kapan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditiupkan. Ketika sudah ditiupkan, maka tiupan pertama adalah untuk mematikan seluruh makhluk. Fa idza nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Apabila ditiupkan sur, maka matilah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Ada yang dikecualikan oleh Allah, di antaranya siapa? Malaikat peniup sur itu sendiri.
Wa thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, kemudian kembali ditiupkan kedua kalinya, mereka langsung berdiri bangkit. Manusia yang sudah mati langsung bangkit lagi. Naam. Nah, kebangkitan itu adalah al-ba'ts. Al-ba'ts, yaumul ba'ts, hari dibangkitkan manusia. 8 makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal, di antaranya apa? Ajbuz zanab. Di antaranya ajbuz zanab, tulang ekor manusia. Nah, tulang ekor manusia itu nanti akan terkena air. Allah turunkan hujan nanti, ya, di tiupan kedua malaikat peniup sur tersebut. Kemudian air hujan tersebut akan mengenai semua tulang ekor manusia yang sudah mati. Bangkitlah manusia dari kubur mereka. Nah, itu ba'ats. Ba'ats itu bangkit manusia dari kubur mereka. Ya. Yaumul ba'ats. Kemudian ada yaumul hasyr. Yaumul hasyr, hari digiring manusia, hari dikumpulkan manusia. Ketika dibangkitkan, mereka digiring dan dikumpulkan pada satu tempat, namanya al-mahsyar, padang mahsyar. Keadaannya seperti apa? Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan, tidak membawa apapun. Nggak ada yang bawa cincin, nggak ada yang bawa peci, nggak ada. Semuanya berdiri di padang mahsyar. Ya. Tadi padang mahsyar itu tanah putih yang tidak ada tempat yang lebih tinggi, maksudnya tidak meninggi, tidak ada rendah, rata semuanya. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala ardin bayda. Manusia nanti dikumpulkan di hari kiamat di tanah putih, afra. Tanpa menyilaukan, yang enggak putih-putih silau gitu. Ya, jadi tidak putih banget. Tanahnya tidak putih banget, ghair syadidil bayad, tidak putih sangat, ya. Kakursatin naqi, seperti tepung, kan nggak beda. Tepung mungkin sama berlian putih, ya. Kalau berlian kan silau ada putih kayak gitu, atau kaca atau apa namanya. Nah, ini kayak tepung. Laisa fiha alamun li ahad, tidak ada tanda tanah, tidak ada gunungnya, tidak ada bukitnya, rata semua. Seperti itu padang mahsyar. Nah, manusia dibangkitkan sebagaimana mereka pertama kali diciptakan oleh Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami ciptakan mereka di awal kali penciptaan. Seperti itu mereka dikembalikan nanti. Dibangkitkan seperti mereka diciptakan pertama kali, ya. Yang kulf namanya, yang sunat dibuang itu, ya, daging yang disunat dibuang itu kembali lagi. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Itu padang mahsyar. Kemudian ada hisab. Hisab artinya perhitungan. Al-hisab memperhitungkan semua perbuatan hamba. Di surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum, kepada kami mereka kembali, thumma inna alaina hisabahum, dan kami akan hisab mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya beliau membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah,
perhitungkanlah amalanku nanti dengan perhitungan yang sangat mudah. Ya, apa maksudnya perhitungan yang sangat mudah? Ditanya oleh Aisyah, apa maksudnya perhitungan yang mudah itu ya Rasulullah? Ayyanzura fi kitabihi wa fayatajawaz anhu. Allah melihat lembaran amalnya kemudian dilewat-lewat, nggak diperinci. Detik ini sudah 1000 orang kamu gibahi orang. Ada satu orang menggibahi satu suku, kan kayak gitu. Satu detik, beribu orang minta hukum, minta atau menuntut hak mereka nanti. Sholatnya bisa diambil, puasanya bisa diambil. Nasallallahu afiyah. Ya. Manukishal hisab halak, kata Rasulullah SAW. Siapa yang diperinci perhitungan amalnya, hancur dia. Ada seorang hamba, hadits Abdullah bin Mas'ud, ini Sahih Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, ada seorang hamba yang dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alta kadza yauma kadza kadza wa kadza. Engkau lakukan di hari ini dan ini dosa ini dan ini, perbuatan ini dan ini. Na'am ya Rabb. Na'am ya Rabb. Iya ya Rabb. Engkau buat ini di hari ini dan ini. Iya ya Rabb. Ya Rabb. Enggak bisa mengelak. Kemudian ditutup lembaran amal. Kata hamba ini, ya Allah, aku sudah melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada yang kau bacakan tadi, dari apa yang kau sebutkan tadi. Allah menutup kitab dan Allah tertawa. Maksudnya yujawiz, hamba ini mendapatkan keringanan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan hisabnya, perhitungannya, dosa-dosa besarnya dihapus, ditutup-tutup sama Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Man yassara musliman yassarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, Allah akan mudahkan urusannya nanti di hari kiamat. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya muslim. Jelas ini insyaallah? Baik. Nah, doa dalam sujud, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian seorang mukmin ketika dia dihisab itu enggak dipermalukan di depan orang, tapi sendirian, semuanya itu sendirian berhadapan dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah tanpa ada penerjemah. Dibuat hijab oleh Allah, ya, dibuat hijab oleh Allah, semua nggak lihat, hanya antara Allah dengan dia, dengan seorang hamba itu. Coba lihat bagaimana Allah memuliakan seorang mukmin, bagaimana Allah memuliakan kehormatan seorang mukmin. Ketika di dunia Allah bisa saja singkap dosa-dosanya, busuk, kotor, jijiknya, kemaksiatan yang dilakukan itu bisa saja Allah bikin bau. Kalau memang berbau dosa itu nggak ada yang mau dekat satu sama lain. Tidak ada yang mau dekat satu sama lain. Allah coba tutup aib mukmin di dunia pun di akhirat nanti. Allah tutup dengan sitar, dengan hijab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakrir, menyebutkan, engkau lakukan ini di hari ini dan ini, engkau lakukan ini dan ini di hari ini. Iya ya Rabb. Ya. Apa kata Allah di akhir ketika seorang mukmin ini merasa dia akan hancur? Ya. Apa kata Allah? Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku tutup dosa-dosamu ini ketika engkau di dunia. Sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Kemudian baru dikasih kitab. Dikasih kitab kebaikannya. Nah, wa ammal kuffar wal munafiquna fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula'i alladziina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik i'tiqadi diseru mereka, dipanggil mereka di hadapan seluruh makhluk. Mereka orang-orang kafir ini, orang-orang munafik ini, mereka yang telah mendustakan Rabb-nya, laknat Allah untuk orang zalim. Hancur mereka di sana, diperburuk, dihinakan mereka di sana.
Hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Siapa mereka itu? 70 orang, 70.000 orang yang sifat mereka apa? Yang pertama, tidak minta ruqyah. Jangan minta ruqyah. Kalau minta ruqyah berarti luput dia dari golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, tidak berobat dengan kai besi yang dipanaskan. Yang ketiga, dia yang tidak berprasangka sial, bertatoyur. Yang keempat, dia yang hanya kepada Rabbnya bertawakal. Bersama satu orang dari 70.000 ini ada 70.000 lagi. 70.000 kali 70.000 berapa? 4,9 miliar. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka para sahabat saja sudah 140.000. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat itu sendiri, adalah para sahabat. Ya, kayaknya nggak kebagian kalau cuma 70.000 doang. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan ini, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, jangan minta ruqyah, jangan berobat dengan cara kai, batu yang dipanaskan, besi yang dipanaskan. Jangan berprasangka sial, hanya kepada Allah lah bertawakal. Awal yang dihisab siapa? Umat Nabi Muhammad. Ketika syafaatul uzma, Rasulullah SAW sujud di bawah arsy, kemudian diizinkan oleh Allah untuk berbicara, untuk berdoa. Rasulullah barulah minta doa apa? Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Nah, kata Rasulullah, nahnul akhirun sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tetapi kita ini umat yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Apa yang pertama kali dihisab? Apa yang pertama kali diperhitungkan amalannya adalah sholat, kalau hubungannya antara dia dengan Allah. Sholatnya gimana nih? Kelewat nih, diakhirkan, ditunda, enggak, bablas, sengaja dia meninggalkan sholat. Kata Rasulullah SAW, awal ma yuhasab bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Awal yang diperhitungkan seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholat. Yarhamukallah. Apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalannya. Apabila jelek sholatnya, maka jeleklah seluruh amalannya. Ya, Rasulullah SAW pula mengatakan, andaikan kurang pahala sholatnya, maka Allah berkata kepada para malaikat, lihat apakah ada amalan, apakah ada sholat sunnah untuk menutupi kekurangan dari sholat wajibnya. Nah, kemudian yang pertama kali juga dihisab hubungannya antara manusia dengan makhluk adalah darah. Awal ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah ad-dima. Awal yang pertama kali dihisab di hari kiamat, diadili di hari kiamat nanti adalah ad-dima, yaitu darah. Seseorang memukul saudaranya, seseorang membunuh saudaranya. Nah, datang riwayat yang lain juga adalah air dingin. Apa maksudnya? Awal nikmat yang dihisab di hari kiamat adalah al-ma'ul barid, air dingin. Ya, nikmat, air dingin itu nikmat. Dan yang pertama kali dihisab untuk kenikmatan adalah al-ma'ul barid, es krimnya, es krim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian benar-benar pasti akan ditanya setiap nikmat yang kalian rasakan. Baju, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, ketenangan, semuanya. Kemudian di alam akhirat pula ada al-mizan. Mizan ada 2 daun timbangan, ada lisan. Jadi ada tongkatnya satu, ada 2 daun timbangan kanan kirinya.
Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka dia akan menjadi golongan yang beruntung. Waman khaffat mawazinu, tetapi yang amal baiknya itu ringan, faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka lah yang merugi dan di neraka jahanam mereka kekal abadi. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia dalam kehidupan yang berbahagia, yang dia senangi. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan kalian tahu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Apa kata Allah? Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, sebesar biji debu pun kami akan timbang, kami akan datangkan itu, mau amal baik atau buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Kebaikan sebesar biji debu akan dia lihat, keburukan sebesar biji debu akan dia lihat juga. Nggak ada yang terluputkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang dapat memberatkan timbangan? Kalau gitu perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah sangat memberatkan timbangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang sangat mudah terucap oleh lisan, sangat dicintai oleh Rahman, dan sangat memberatkan timbangan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada orang yang memiliki dosa sebanyak 99 lembar gulungan. 99 gulungan, gimana? Gulungan lembar atau lembar gulungan? Jadi kan lembaran amal tuh satu gulung. Ya. Lebarnya sejauh mata memandang, kayak sekarang ini. Kita sekarang ini ngelihat sejauh mata memandang gunung apa itu? Gunung Papandayan, Garut kita lihat. Dari sini kita lihat, coba berapa puluh kilometer itu? Kita bisa lihat. Ya, Papandayan modelnya. Gunung apa itu ya? Ya, jelas Garut insyaallah. Tapi berapa puluh kilometer kita lihat? Sejauh mata memandang panjangnya, sejauh mata memandang lebarnya, isinya dosa semua. Isinya dosa semua. Satu baris tuh berapa dosa tuh? Dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, dosa ini. Ini satu lembar, dia punya 99 lembar amal buruk. Ketika ditimbang, ditaruh di daun timbangan amal buruk, jatuh ininya kayak gini nih. Ya. Kemudian ditanyakan kepada orang tersebut, apakah engkau ada amal soleh? Enggak ada ya Rabb, enggak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la tudlamul yaum, engkau tidak akan dizalimi hari ini. Engkau mempunyai secari kertas. Hanya ini amal soleh yang kau miliki. Ya, sekartu nama. Apa amal solehnya tertulis di sana? La ilaha illallah. Apa yang bisa dibuat dengan ini ya Allah? Dengan dosa-dosa yang banyak itu ya Allah, lembaran yang banyak itu ya Allah. Letakkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika diletakkan saja langsung terhempas 99, terhempas. Kayak misalnya timbangan nih, ada antum letakkan merica 2 butir. Tahu merica enggak? Ya, merica. Pedas lada 2 butir. Kemudian kan kayak gini timbangannya. Ditaruh di timbangan yang satu besi seberat 10 kilo. Alungkeun kieu. Apa yang terjadi? Terhempas 2 butir merica tadi. Nah, kayak gitu. Keagungan kalimat la ilaha illallah, maksiat dia kerjakan tapi dia nggak pernah syirik. Ya.
Masih ada harapan dia mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau enggak, ya Allah cuci dulu juga di neraka. Ini diantara yang dikecualikan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mendapatkan syafaat dari Nabi, mendapatkan syafaat dari syuhada, mendapatkan syafaat dari siddiqun, dari solihun, dari malaikat. Ada yang mendapatkan syafaat, ada yang enggak dapat syafaat. Allah yang ngasih syafaat. Ya. Ada yang diselamatkan oleh Allah, ada yang enggak, ada yang Allah cuci dulu di neraka karena dosa besarnya, ya, karena membunuh kucing, dikurung di dalam sangkarnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, mati. Ngukut manuk, mati. Apa kata Rasulullah SAW? Orang wanita tersebut dari kalangan Bani Israel finnar. Ada seorang wanita sholatnya, puasanya rajin, tetapi suka menggibah, menamimah, mencela tetangganya. Kata Rasulullah apa? Finnar. Dia di neraka. Nah, kemudian tadi yang ditimbang ada lembaran amal, yang ditimbang itu ada orangnya ditimbang. Kata Rasulullah SAW, didatangkan seseorang yang dia berbadan besar, tetapi lebih ringan. Dia ini orang yang berbadan besar ini lebih ringan daripada sayap nyamuk. Sayap nyamuk ditaruh di satu timbangan, satu daun timbangan. Orang ini di satu timbangan, ngapung ya. Orang ini nggak ada beratnya sama sekali, karena penuh dengan dosa. Ya, ada yang ditimbang adalah amalan itu sendiri. Tadi apa? La ilaha illallah. Nah. Kemudian ada nasrul dawawin. Nasrul dawawin adalah dibagi-bagikan lembaran amal. Dibagikan lembaran-lembaran amal. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada yang mengambil dengan tangan kiri. Nggak bisa nanti, walaupun badannya berotot, nggak bisa dia menggerakkan tangan kanannya, tangan kirinya untuk ngambil lembaran amal. Enggak, nanti digerakkan semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan baik, dia akan mengambil dengan tangan kanannya. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, siapa yang diberikan lembaran amalnya dengan tangan kanannya, kepada tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperhitungkan dengan perhitungan yang sangat mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali ke keluarganya dengan senang riang gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, sedangkan yang mengambil lembaran amalnya dari belakang punggungnya atau dengan tangan kirinya, dalam surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu shimali, dengan tangan kirinya, fasaufa yad'u thubura, dia akan terus meraung-raung, meratap, menangis terus, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Di dalam surat Al-Haqqah, ya laitani lam uta kitabiyah, andaikan enggak ada kitab ini, enggak ada kitab ini. Nah. Oh ya, tadi tertinggal ya. Ketika manusia itu di padang mahsyar, ya, ketika mereka padang mahsyar, diperlihatkan bagaimana kisos, bagaimana pembalasan kezaliman yang dilakukan oleh binatang, harimaunya, singanya, domba yang bertanduk. Ketika di dunia dia dengan sewenang-wenang menanduk domba-domba yang tidak bertanduk, nanti di akhirat domba yang tidak bertanduk tadi menanduk domba yang bertanduk, sehingga selesai semuanya, kemudian dijadikan debu semuanya, dijadikan tanah semuanya, binatang-binatang tadi. Pada saat itulah orang kafir yaqul ya laitani kuntu turaba, wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba, wahai, dan berkata orang-orang kafir, ya laitani, andaikan aku pun akan menjadi tanah juga seperti binatang itu. Nah, kemudian di hari kiamat nanti ada haud, ada telaga Nabi SAW.
Telaga Nabi yang airnya itu dari Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Inna a'tainaka Al-Kautsar. Kami telah memberikan untukmu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Nahrun fil jannah, sungai di surga. Ada dua pipa dari emas dan dari perak ngalir ke Al-Haud, telaga Nabi, yang lebih putih airnya itu daripada susu, yang lebih dingin daripada salju, yang lebih manis daripada madu. Jumlah cangkirnya sejumlah bintang di langit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih dulu menunggu umatnya di Haud, menyambut umatnya di Haud. Isbiru hatta talqauni 'alal haud, sabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku nanti di Haud. Maksudnya ketika ada sahabat, gimana dengan pemerintahan yang zalim ya Rasulullah? Sabar sampai kalian mati, nanti ketemu dengan aku di Haud. Dan yang meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak, yang karena setiap Nabi ada Haud, ada telaganya, dan yang meminum dari telaga Nabi adalah yang paling banyak dari umat, maksudnya dari sekian banyak umat para nabi, yang paling banyak yang meminum telaga para nabi adalah telaga Nabi Muhammad SAW. Ada juga umat Nabi Muhammad yang dilarang untuk minum dari haud Nabi SAW. Mereka yang melakukan muhdatsun, mereka yang melakukan kebid'ahan. Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya. Kemudian setelah itu ada sirat, yaitu jembatan di atas neraka jahanam, dilewati hanya oleh orang-orang beriman untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, di penghujungnya surga. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah di surat Maryam ayat 71, tidak ada di antara kalian wahai muslim kecuali akan melewati sirat tersebut. Orang kafir enggak melewati sirat, mereka langsung nyemplung ke neraka. Ya. Doa para nabi ketika melihat umatnya melewati sirat adalah Allahumma sallim sallim madhadatun mazallatun 'alaiha khatatif. Sifat dari sirat adalah licin. Ya, licin, mudah tergelincir orang. Ada pengaitnya, ada duri, ada durinya juga. Nah, sangat besar durinya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ada riwayat lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Orang-orang mukmin yang melewatinya ada yang seperti kedipan mata, langsung nyampe sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda pacu, ada yang seperti orang naik unta, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang selamat, ada yang makhdus, ada yang makhdus mursal wa makdus fi jahannam, tergelincir, terkait, jatuh ke dalam neraka jahanam. Ya.